Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program Unggulan Kota Kita. Dan Alhamdulillah narasumber yang sudah hadir di sebelah kiri saya ada Bapak Theo Widi Gunawan. Beliau adalah Kepala Seksi IT dan R&D dari PMI Kota Surakarta yang nanti akan menyampaikan kabar baik untuk kita bersama terkait dengan sistem yang ada di PMI yang semakin canggih dan bisa mengakomodir untuk era yang sudah digital kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Pak Theo. Alhamdulillah. Ini saya panggilnya Pak Theo, Pak Widi atau Pak Gun? Boleh Pak, depan belakang tengah juga boleh Pak. Baik, IT dan R&D ya. R&D berarti Research and Development. Betul Pak. Ya. Apa yang ada di PMI saat ini? Kan kita taunya PMI itu kan ya donor darah, ya kan? Laka lantas butuh darah. Sesimpel itu ya. Ya. Nah, IT dan R&D di sektor apa saja? Silakan. Ya, baik. Jadi memang cenderung pelayanan di PMI ini memang menyeluruh tentang sosial dan kemanusiaan ya Pak. Ya. Jadi seperti halnya yang dikatakan tadi sebatas donor darah oke, tapi cenderung dari sekian banyak kebutuhan ini era teknologi semakin banyak dibutuhkan untuk mempermudah informasi yang didapat. Jadi ketika ada stok darah yang berlebih atau kurang misalnya, informasi tersebut juga cepat tersampaikan kepada masyarakat. Artinya selain itu juga pelayanan-pelayanan ini sudah kita kemas untuk dipermudah dalam hal teknologinya. Itu sih Pak. Ya. Kalau masyarakat gimana nih cara mengaksesnya? Boleh digambarkan? Misalkan saya nih keluarga sedang butuh darah tertentu begitu. Saya mengaksesnya gimana? Lewat Android bisa? Bisa. Jadi aplikasi yang kita kembangkan ini juga menjadi portal informasi stok darah di seluruh kota kabupaten PMI. Semisal kita berada di kota tertentu, katakanlah kota Solo gitu. Ya. Kita mau lihat apakah ada stok darah yang tersedia untuk komponen darah tertentu. Misal ada sebuah diagnosa demam berdarah. Kita butuh trombosit itu. Saya mau tahu apakah ada trombosit dengan golongan A untuk di PMI Kota Surakarta sendiri gitu. Jadi di aplikasi itu sudah mengakomodir. Apa namanya aplikasinya? Ayo Donor. Ayu Donor. Oh Ayu, saya pikir bahasa Inggris. Ayu Donor ya. Yep. Ayu Donor. Ini ambil di mana? Ini di Play Store ini? Ya betul. Bisa kita unduh via App Store untuk iOS atau Apple atau Play Store untuk Android. Ya baik. Jadi di situ nanti tinggal follow aja ya. Menu-menu di situ dan lain sebagainya. Betul sudah. Apakah ini berarti misalkan warga yang ada di Wonogiri atau Boyolali bisa melihat, ngintip keadaan donor, keadaan stok maupun jenis darah yang ada di Karanganyar atau di Sragen begitu kan? Ini tadi apa? Kota kabupaten, berarti kan 7 ya. Di Wonogiri, Sragen, Kota Surakarta, Karanganyar, Boyolali, Klaten, gitu. Yep. Ya. Bisa lintas seperti itu? Betul Pak. Jadi untuk aplikasi ini memang kita implementasikan untuk di skala nasional. Nasional? Bukan hanya di beberapa kota saja. Saat ini memang aplikasi ini sudah terdistribusi di seluruh kota kabupaten PMI se-Indonesia. Jadi mungkin orang Manado juga bisa ngintip stok darah di Jawa Tengah. Begitu juga sebaliknya. Ketika mungkin ada saudara yang berdomisili di kota A, dia bisa ngintip dimanapun. Ya. Berarti teknologi ini mengikuti kayak kalau kita mau bepergian ya, traveling itu, travel agent dan destinasi wisata sudah bisa diakses, hotel-hotel dan sebagainya. Ini juga gitu ya? Betul, hampir mirip. Ya. Tapi untuk donor darah itu sendiri gimana? Apakah ada donor darah
lintas tempat Iya. atau gimana? Iya. Kalau kita mau donor darah, adakah inovasi yang terkini lagi yang lebih mudah lagi? Yep. Nggak harus datang ke PMI atau wah ini hari ini siapa yang sedang mengadakan event itu gimana? Bisa juga? Iya, sama halnya dengan informasi kebutuhan stok darah tadi. Ada juga portal informasi yang kita sebut jadwal donor darah mobile unit. Nah, jadi kayak Samsat keliling itu ya? Ya. Iya. Jadi kita bisa pantau. Misalnya kita sedang traveling di kota tertentu di luar Jawa gitu. Kita juga bisa tahu di kota tersebut sedang mengadakan donor di mana saja. Bahkan secara direction nanti terhubung dengan map yang sudah mengarahkan. Anda terdekat dengan wilayah ini. Gitu. Ah, luar biasa ini. Jadi semakin dimudahkan dan tapi tetap kita harus paham teknologinya ya. Betul. Bagi era yang kurang cakap untuk mau mengoperasionalkan teknologi terkini ya bisa minta bantuan putra-putrinya atau keponakan atau yang bisa ya. Karena kan sebagian ada yang masih senior-senior yang belum bisa secara lancar bisa mengakses perkembangan teknologi digital terkini gitu ya. Kemudian kalau di PMI Kota Surakarta sendiri, ini untuk mengakses ini informasinya sudah sejak kapan sistem ini diperlakukan? Baik, sistem ini untuk apps ini memang kita develop dan kita launch baru di tahun 2021. 2021 ya? Tahun, ya. Jadi waktu itu memang development ada terhambat dengan pandemi ya Pak ya. Iya. Kemudian ada stuck, kemudian pengembangan berlanjut, kita launch. Memang tujuannya memang kita sasarkan untuk volunteer next generation. Artinya generasi-generasi mendatang yang kita sasar memang. Kita punya pendonor, punya relawan yang memang sudah bertahun-tahun di PMI mengabdi gitu kan. Tapi bagaimana dengan pendonor-pendonor yang baru ini? Bagaimana dengan relawan yang baru? Nah, apps ini mungkin kita kemas agar mereka juga lebih tertarik dengan kemudahan yang kita miliki gitu. Jadi mungkin kalau dulu prosedurnya mau jadi pendonor agak rumit, agak susah, antrinya juga panjang. Kalau sekarang mungkin kita pangkas. Sistem ini kita buat mudah agar si para relawan volunteer dan pendonor ini bisa juga membantu melalui PMI dengan cara yang lebih mudah. Itu sih. Kalau di Kota Surakarta, PMI Mobile ada berapa unit yang tersebar sampai saat ini? Di PMI Surakarta sendiri untuk rate rata-rata per hari itu di kisaran 5 sampai 6 untuk rata-rata per hari Pak. Di mana maksimal dalam satu hari itu kita bisa ada 13 lokasi mobile unit. 13 lokasi itu berarti 13 mobil? 13 mobil unit, betul. 13 ya? Betul. 13 mobil unit ini di 13 titik lokasi gitu. Betul. Boleh disampaikan beberapa, kalau hafal syukur 13 ya. Kan ini juga dinanti-nantikan lokasinya. Yang pasti yang paling besar kan dari MTA sendiri. Kemudian berarti ada di dekat gedung pusat MTA ada mobil itu? Bukan. Kalau mobil unit itu kan kita ada beberapa lagi pembagian Pak. Ya. Ada namanya kita menggunakan bus donor. Bus donor, kemudian mobil unit yang memang pure di lokasi instansi tidak menggunakan mobil. Artinya diadakan di lokasi di gedung instansi tersebut. Nah, misalnya di MTA kita tidak membawa bis gitu kan. Ada juga di Bank Indonesia yang tergabung di BMPD ya. Dari masing-masing bank kemudian bersatu menjadi BMPD. Nah, mereka juga mengadakan kadang dulu di gedung BI, tapi terakhir juga ada bis donor yang datang ke masing-masing bank, misalnya Bank Mandiri, Bank BTN dan lain-lain.
Bis donor ini kalau tidak ada event nongkrongnya di mana? Kalau bis donor ini memang kita standby-kan di depan Sriwedari Solo. Oh, di situ. Kalau Bapak tahu ada di depan pengadilan negeri di Surakarta. Di situ ya? Iya. Ya, saya pernah tahu beberapa kali. Itu setiap hari kah atau ada jadwal tertentu dalam satu pekan? Dulu kita standby-kan setiap hari, cuman ketika memang ada forecast atau penghitungan stok darah yang berlebih mungkin jadwalnya kita kurangi. Dikurangi. Betul. Ya. Berapa ideal jumlah darah yang ada di PMI Kota Surakarta? Kuotanya. Ya. Kalau misalnya 300, lebih dari 300, berarti kan harus nyimpen di mana ini? Solusinya gimana? Untuk rata-rata kebutuhan stok darah di Surakarta sendiri itu untuk pengeluarannya itu kisaran maksimal itu 400 kolf 400 satu hari. Ya. Dan kita dapat pendonor itu dapat melayani, mencari dan memproduksi darah itu rata-rata 200 kantong per hari. Per hari. Sedangkan kebutuhannya 400 per hari. Betul. Iya. Masih kurang berarti ya? Masih kurang. Tapi gini, kan setiap ada event, beberapa kali saya ada di lokasi langsung. Anu Pak, mohon maaf, untuk ini kayak di pos, atau nggak enak saya ngomong ditolak. Anu Pak, ini sudah banyak itu Pak untuk golongan darah ini. Yang ini untuk kapan-kapan aja ya, yang lain dulu. Itu ceritanya gimana? Ya, jadi memang stok di golongan darah dan komponen darah tertentu itu memang kita sesuaikan dengan tren permintaan yang ada dari rumah sakit, Pak. Jadi misalnya Bapak memiliki golongan darah A yang ternyata notabene stok kita di PMI Solo masih banyak. Kita nggak mau kalau nanti darah Bapak kita ambil terus kemudian sampai expired, belum kepake ya? Belum terpakai gitu kan. Akhirnya harus dimusnahkan gitu. Jadi tidak terdistribusi, tidak ada gunanya untuk pasien yang ditransfusikan gitu. Jadi ke demand ya itu ya? Betul. Ini bertabrakan dengan idealisme personal ini. Wah, ini saya sudah 3 bulan kan? Ya, sudah waktunya saya gitu ini kan? rutin ya kan? Loh, belum bisa karena ketersediaan donor yang seperti yang saya punya masih berlebih gitu ya. Betul. Ya, enaknya gimana nih? Bulan depan atau ke tempat lain gitu ya? Atau gimana? Boleh sih Pak, artinya boleh saja ketika memang didapati tidak bisa atau tertolak di salah satu kota kabupaten karena alasan stok yang memang berlebih, Bapak bisa mungkin donor ke kota kabupaten yang lain. Boleh diperbolehkan. Karena kan ini kebutuhan personal saya. Ya. Saya menjaga ketertiban, ritme pengambilan darah karena saya berkebutuhan untuk melaksanakan pola hidup sehat saya sendiri kan. Betul. Waduh, terhalangi ini kan programnya nggak support. Tapi sebenarnya untuk kabupaten yang ada di Solo Raya lah ya, kita biar enak nyebutnya. Cara untuk mendistribusikannya gimana? Misalkan kan surplus A gitu ya. Ya udah dikasih ke kabupaten lain gitu atau gimana? Sistem koordinasinya gimana? Baik, secara dari rantai kebutuhan darah itu memang apalagi kita yang tergabung di koordinator wilayah, kita ada Korwil ya, itu memang selalu ada komunikasi di mana jika kota kabupaten tertentu membutuhkan stok dari PMI lain itu diperbolehkan. Jadi misal di kota Karanganyar atau kota Boyolali membutuhkan stok darah yang memang mereka kurang, mereka bisa minta ke PMI Solo. Jika memang perencanaan donor mereka artinya tidak sesuai dari yang diharapkan. Gitu. Tapi kalau jadwal mereka sudah buat, perencanaannya sudah matang dan pengambilannya berhasil, mereka nggak perlu minta ke yang lain. Jadi bisa ya semacam kayak subsidi silang gitu ya. Betul. Kayak tadi kan
sehari 400, tapi masuk cuman 200. Ya. Jadi bisa koordinasi ke kabupaten lainnya Bisa dari juga. Kota Surakarta ya. Bisa. Itu berapa lama untuk darah hari ini diambil begitu? Dia usianya berapa lama? Untuk komponen darah lengkap atau whole blood itu 35 hari. 35 hari ya. Ya, harus ditransfusikan. Harus segera kepake. Ya. Sekarang saya bicara ilmu stokis ya. Ya. Pernah nggak ngalami sampai expired masih banyak? Suatu ketika pernah memang. Iya. Darah itu diapakan? Kita musnahkan. Oh begitu. Nah, musnahkannya gimana? Apa cuman dilempar di sungai atau gimana? Kita pengen tahu itu. Tidak. Saya mikir juga gitu. Iya. Ini kan gak kepake kan, ancamannya kan rusak. Terus ini apakah ada tempat sampah atau tempat pembuangan akhir darah TPAD? Gimana? Kaitannya dengan karena kita di sertifikasi maupun peraturan Permenkes itu juga ada ya bahwa memang harus ada tindakan lebih lanjut untuk memusnahkan darah ketika stok darah ini berlebih. Sementara kalau kita di PMI Kota Surakarta itu sudah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengolahan limbah. Jadi memang benar-benar safety. Kita nggak berani mengelola sendiri karena ya PMI Kota Surakarta sendiri sudah berada di lingkungan pemukiman yang padat, tidak memungkinkan untuk mengolah limbah. Jadi kayak itu ya, misalnya yang punya gedung-gedung tinggi, hotel atau gedung pemerintahan yang tinggi-tinggi itu berarti harus nyewa divisi kebersihan yang perusahaan cleaning ya. Ini juga gitu ya, pihak ketiga ya. Oh ya, ada vendor ya di situ. Ya baik pemirsa, kami buka kesempatan untuk bisa berdialog terkait dengan PMI dengan sistem IT-nya ya. Silakan di 02716793000 SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali di kota kita setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan kota kita pagi ini. Masih bersama PMI Kota Surakarta, Bapak Theo Widi Gunawan, Kepala Seksi IT dan R&D. Di Ayo Donor, aplikasi itu boleh diulang, isinya apa saja secara detail? Baik, jadi aplikasi ini memang memfasilitasi beberapa terkait tentang pelayanan donor. Salah satunya adalah aplikasi ini juga berfungsi sebagai kartu donor. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di layarnya, jadi kartu donor yang selama ini kita gunakan adalah kartu fisik. Yeah. Nah, saat ini kan orang lebih cenderung mudah ketinggalan dompet ketimbangan HP kan Pak ya? Iya betul. Jadi mungkin kartu digital ini bisa mewakili kartu fisik yang dulu kita pakai. Iya. Yang kedua, kita juga bisa tahu jadwal kapan kita waktunya untuk donor kembali. Nah, di aplikasi ini juga tertera berapa jumlah donor kita, bahkan riwayat donor kita sudah pernah donor di mana saja. Juga ada medical check up yang tertera di sana. Artinya ketika kita donor terakhir, berapa HB, tensi, kemudian berat badan, tinggi badan kita, juga bagaimana statusnya, apakah berhasil diambil atau batal atau gagal dan seperti lainnya. Itu untuk memfasilitasi pendonor ya Pak. Juga ada Q&A, beberapa question dan answer pertanyaan dan yang mungkin sering
pendonor mempertanyakan kenapa kita harus donor, bagaimana prosedurnya untuk donor, apa itu aparesis, kemudian kenapa sih kita harus bayar ketika kita butuh darah, sedangkan donor kita nggak dapat apa-apa. Di situ juga dijelaskan gitu, Pak. Itu dari segi pendonor. Kemudian ada juga berita-berita dari masing-masing PMI kota kabupaten ya, seperti halnya dari kota Surakarta, kota Mojokerto dan sebagainya. Jadi semua PMI akan mengunggah berita ke aplikasi ini yang dapat dinikmati. Mengupdate kiat di masing-masing kabupaten. Betul. Sumber informasi lengkap di situ ya. Dan kalau misalkan anak-anak sekolah ini ya, ada nggak perlakuan khusus atau sistem yang biar mereka tertarik gitu loh sejak dini gitu loh. Biasanya kan tertarik dunia begini kalau sudah butuh gitu loh. Tidak ada angin, tidak ada ribut, nggak mungkin tiba-tiba butuh PMI begitu ya. Ya mungkin untuk anak-anak yang di usia di bawah 17 tahun karena mereka belum bisa terdaftar sebagai pendonor, Pak ya. Dan mereka otomatis juga tidak bisa login karena login yang dibutuhkan adalah kode pendonor yang terdaftar di PMI. Tapi mereka masih bisa mengakses aplikasi ini sebagai buku saku. Banyak hal-hal penting untuk mereka nih, seperti halnya di sini ada PMI First Aid. Nah, di sini biasanya sebagai buku saku PMR untuk pertolongan pertama ya pada kecelakaan. Pada tingkat kedaruratan tertentu, mereka butuh untuk bagaimana sih mengatasi pendarahan di fase pertolongan pertama. Bagaimana sih P3K ketika digigit serangga atau digigit kucing atau digigit anjing, itu juga semua lengkap di sini. Jadi semua ada pertolongan pertama yang mungkin kita bisa baca-baca sebelumnya, karena ketika di fase kejadian itu biasanya kita udah blank mau ngapain. Tapi kalau kita punya ilmu ini sebelumnya, jadi udah bisa siap-siap ya kalau misalkan ada di situasi kedaruratan gitu. Betul. Tidak gagap dan gugup. Betul. Ya. Itu ada juga, maksudnya gini. Kalau di media itu kan sangat efektif sekali untuk mengekspos, menjadi daya tarik untuk generasi muda begitu ya. Kalau kita sekolah kan ada PMR begitu ya. Iya, betul. Ada nggak warna-warna itu di situ biar ada diakses bagi remaja begitu? Untuk kalangan relawan PMI termasuk PMR, KSR ini juga ada ruang untuk mereka ya Pak. Pastinya relawan ya. Ini juga tersinkronisasi dengan sistem yang lain yang kita namakan dengan MIS atau ini sistem relawan PMI dari markas pusat. Jadi mereka yang tergabung di KSR, kemudian PMR itu juga bisa menikmati dari aplikasi yang sudah disediakan di sini. Kemudian juga tergabung dengan YouTube channel PMI. Jadi sebuah portal informasi dari PMI pusat yang diakomodir oleh PMI TV. Nah, ini juga banyak konten-konten menarik yang bisa menarik PMR dan KSR di sana. Karena semua kegiatan PMR KSR juga bermuara di sana. Jadi bisa jadi referensi baca-bacaan untuk bagi orang yang ingin tahu lebih dalam di dunia ke-PMI-an dan juga kedaruratan. Berarti bisa juga mengakses ke instansi lain, BPPD atau Basarnas atau apa, ngeling nggak di situ? Untuk saat ini belum. Memang lingkup kita masih di Palang Merah secara nasional, tapi tidak menutup kemungkinan ke depan mungkin ada integrasi. Soalnya kan mitra dekat gitu loh ya. Kalau ada sebuah peristiwa begitu kan. Kita ingin ada sebuah keinginan memang menjalin integritas antara stakeholder yang lain ya, seperti SAR MTA, kemudian Basarnas,
BPPD dan Damkar mungkin ya, kita nanti ada jenjang selanjutnya mungkin Pak untuk itu. Bagus ya, integrated system. Jadi institusi yang berdekatan gitu loh. Betul. Termasuk juga kan kebencanaan itu, kemudian bisa juga dengan Satlantas bagian laka lantas itu kan juga penting. Kadang kan bisa tahu orang terjadi peristiwa taunya dari tempat lain gitu loh. Nah, kita sapa yang ada di line teleponnya. Baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Santoso di Karanganyar. Wah ya, silakan Pak Santoso, Karanganyar. Ya, mohon maaf ini lambat untuk menyimak. Ini mungkin terkait dengan aplikasi. Ayo, ya. Nah, ada yang mau registrasi atau mau masuk ke aplikasi Ayo Donor sendiri. Terkadang dia tidak tahu caranya. ID-nya mungkin terkadang ada di kartu donor yang sudah dibagikan. Tapi ketika dia belum, apakah registrasi itu harus kita datang ke PMI atau bagaimana? Satu itu. Yang kedua terkait dengan bagaimana cara kita mengisi ketika besok saya donor, karena saya warga MTA yang ada di Colomadu. Kemudian ketika mau ngisi besok saya donor, malam hari ini saya bisa ngisi atau tidak. Kemudian lokasi yang ditulis di apa gitu ya, maksudnya di sana kan tertulis lokasi gitu saja. Nah itu saya bisa ketik MTA Colomadu 1 atau bagaimana caranya? Begitu Pak Theo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya silakan Pak Santoso di Karanganyar. Sebelumnya terima kasih Bapak Santoso dari Karanganyar ya. Memang ada beberapa yang mungkin informasinya agak tidak tersampaikan ya. Bagaimana caranya login untuk aplikasi Ayo Donor ini? Sebenarnya bisa kita akses melalui WA Gateway-nya PMI. Jika memang kita tidak bisa tindak ke PMI Solo misalnya, kita bisa mengakses WhatsApp Gateway PMI. Bisa saya umumkan nomor huntingnya ada di 0813 9280 2643. Ya, saya ulangi 0813 9280 2643. Nah, Bapak Santoso hanya cukup mengetik info spasi donor, kemudian silahkan kirim ke nomor tersebut. Nantinya akan muncul kode pendonor Bapak Santoso beserta password untuk loginnya. Nah, selama nomor telepon ini terdaftar di PMI Kota Surakarta atau di PMI Kota Kabupaten yang lain. Jadi ketika kita mengisi formulir donor di pertama kali kita donor, sebaiknya kita lengkapi data dengan mencantumkan nomor telepon kita juga, karena nanti akan kita jadikan primary bahwa ini nomor pemilik dari pendonor A, B, dan C, dan di mana kami dapat memberikan informasi lebih lanjut nantinya melalui WA Gateway. Itu. Kemudian yang kedua, untuk pendaftaran donor darah sendiri, saat ini aplikasi Ayo Donor ini mohon maaf sekali karena pengembangan ini baru kita implementasikan untuk donor darah di dalam gedung saja, Pak. Jadi pendaftaran donor melalui apps ini baru dapat dilayani untuk donor di gedung PMI. Kenapa? Karena terus terang banyak perangkat yang harus kita siapkan ketika donor di luar untuk apps ini, seperti halnya anjungan mandiri, kemudian printout dan sebagainya. Nah, karena itu saya rekomendasikan untuk donor di luar gedung PMI, aplikasi ini tidak perlu digunakan. Cukup nanti mendaftar lewat administrasi yang ada di lapangan, itu saja. Itu. Ya. Terima kasih Pak. Kemudian cara
tadi ada lokasi? Yap. Yang pertanyaan kedua? Iya, untuk mendaftar di dalam gedung PMI, artinya ketika kita mau mendaftar lewat aplikasi ini ke gedung PMI tertentu, misalnya ke gedung PMI Kota Surakarta, kita cukup ketik Kota Surakarta, nanti akan muncul pilihannya ini. Maaf, saya tidak bisa praktekkan karena saya belum waktunya donor ya. Iya. Karena saya sudah barusan donor. Jadi nanti akan ada pilihan di PMI kota kabupaten mana Bapak Ibu akan donor darah. Nah, di situ nanti Anda ketikkan saja clue-nya, keyword-nya, misalnya Surakarta ya, Surakarta gitu. Jadi nanti akan muncul pilihannya. Dan timing dari pendaftaran ini itu akan berlangsung selama 12 jam. Jadi ketika Bapak Ibu mendaftar via apps, nah sebaiknya dalam 12 jam ke depan ya Bapak Ibu hadir di gedung PMI. Jika tidak, transaksi ini akan didaftarkan dan mendaftar ulang. Baik. Ya, itu semoga bisa dipahami ya untuk Pak Santoso di Karanganyar. Ya, terkait tadi konten-konten yang ada di situ, apa kendala yang saat ini masih dirasakan di aplikasi itu? Baik, kendalanya sih memang kita ingin, artinya jika pelayanan ini semakin memudahkan, artinya pelayanan juga harus lebih excellent service lagi gitu kan. Jadi sistem ini tidak seluruh PMI itu memang saat ini punya kebutuhan yang sama, misalnya. Di kota tertentu ada interval donor yang memang 3 bulan sekali karena memang keterbatasan stok dan mereka harus distribusi mengatur stoknya agar tidak berlebih tadi. Di Solo sementara kita bisa 2 bulan sekali karena memang secara Permenkes 60 hari itu ideal untuk pendonor bisa donor kembali. Nah, rule-rule seperti itu yang belum bisa kita integrasikan. Jadi karena kita secara nasional apps ini sudah digunakan, tapi ada rule yang memang berbeda-beda. Itu salah satu kesulitannya masih di situ. Belum lagi kita mau bridging dengan rumah sakit yang ada di Indonesia. Itu juga ternyata secara notabene itu sistem mereka berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa menyatu padukan. Kalau mereka belum punya sistem terpadu, bagaimana kita mau bridging gitu. Kita ke depan sih kita mau permintaan darah itu bisa kita akses dari sini. Saya mau minta darah dari rumah sakit, terus langsung diterima oleh PMI via sistem, dilayani, datang darahnya. Ya seperti kita pesan via apps untuk makanan, minuman via aplikasi gitu kan lebih mudah gitu. Kalau untuk peristiwa besar, skala masif begitu ya, seperti kita baru saja alami pandemi itu, sejauh mana ini efektif? Kan situasi benar-benar belum pernah ngalami soalnya ya, keadaan secara skala global seperti itu. Efektif, sangat efektif Pak. Waktu itu memang kita sangat kesulitan mencari pendonor penyintas waktu itu. Waktu itu memang terapi yang kita namakan plasma konvalesen itu kan didapat dari penyintas. Seseorang yang pernah sembuh dari COVID kemudian menjadi pendonor. Nah, di aplikasi ini kita buat screening apakah Anda penyintas waktu itu. Dan data itu terkumpul sangat banyak. Yang tadinya kita sulit mencari pendonor, dengan aplikasi ini kita dapat men-screening pendonor ini di mana saja dan kita buat timing schedule ke mereka. Anda donor tanggal sekian, Anda diperiksa tanggal sekian supaya dapat terdistribusi dengan baik waktu itu. Jadi memang sangat-sangat membantu aplikasi. Jadi sampai saat ini masih jalan nggak itu? Kan bisa saja terjadi kapan saja. Bisa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Ya, semoga tidak terjadi. Tapi kan yang namanya antisipasi, algoritmanya kan harus kita asumsikan bakal terjadi, gitu. Betul.
Nah, sebelum itu terjadi kan bisa nyicil gitu. Iya, iya. Yang tadi masih jalan ya sampai saat ini? Sampai saat ini fitur tersebut masih ada. Masih ya. Sehingga Artinya, pada nanti bener-bener boom begitu kan. Yang penyintas-penyintas ada di mana, ada berapa begitu kan bisa. Betul. Sampai saat ini kita sudah punya kolektif data ya. Karena kita waktu itu bekerja sama dengan BLC Bantu Lawan COVID itu dari Satgas COVID kan waktu itu secara nasional yang ada di rumah sakit mana tuh di Jakarta sana, di Wisma Atlet waktu itu yang jadi rumah sakit. Kita bekerja sama dengan itu, kita screening dan saat ini kita udah punya penyintas banyak. Jadi ketika terjadi nanti, insya Allah tidak ya Pak, tapi kita terjadi gelombang yang selanjutnya gitu, insya Allah kita siap. Namanya kewaspadaan kan kita asumsinya kan jika terjadi gitu ya, faktor itu. Ya kalau harapan kan enggak, tapi kan yang namanya antisipasi kan asumsinya jika terjadi jika ada, kejadian yang bersyarat itu. Tapi kan harus ada antisipasi. Nah, itu masih berjalan sampai saat ini. Sampai saat ini. Kemudian untuk menjaga validitas data gimana? Kan ini sudah ada 10.000 nih, wah. Ini yang aman kita harus punya 15.000. Betul. Wah, ini harus cari-cari lagi nih yang kemarin belum ke data siapa. Nah, yang sudah di data awal-awal, tahun-tahun awal, menjaga validitasnya gimana? Ini masih hidup nggak? Tiba-tiba kita data 7 tahun kemudian meninggal nih. Yang update gimana caranya? Nanti akan ada namanya kita kolektif lagi data dari yang lama, kemudian kita notifikasi bisa via aplikasi atau WhatsApp Gateway yang kita miliki untuk bisa registrasi ulang untuk dilakukan misalnya ketika ada pemeriksaan lebih lanjut. Jadi nanti pasti ada undangan untuk mengundang para pendonor yang sudah terregistrasi ini untuk di screening ulang. Nah, ketika memang masih validitasnya masih ada, mencukupi untuk menjadi pendonor penyintas lagi, baru kita mapping. Gitu. Harapannya kan datanya valid gitu. Ya, betul. Ini ada 100, ternyata yang 25 sudah meninggal. Nah, harus ada. Kan tinggal 75. Betul. Tapi kalau itu nggak diatur, tahunnya 100 saja. Ya. Jadi ada ya itu nanti pasti ada. Kan setiap ada momen pasti apapun itu walaupun sudah dinyatakan dulu ini memang bagus, tetap pada saat mau dipakai dicek ulang ini bagus nggak gitu. Betul. Ada namanya metode aferesis ya. Jadi donor tuh ada yang konvensional atau biasa, artinya donor darah lengkap, darah merah itu. Yang kedua ada donor aferesis namanya. Aferesis itu yang diambil hanya komponen tertentu, ya dalam hal ini adalah trombositnya saja misalnya. Nah, itu mirip dengan pendonor plasma konvalesen waktu itu, yang diambil hanya trombosit. Nah, setiap dia mau donor itu pasti ada cek ulang, ada screening ulang. Nah, di situ baru kita dapati valid atau tidak pendonor ini untuk bisa menjadi pendonor. Masih qualified atau enggak ya? Betul. Karena kan keadaan seseorang tiap tahun kan berubah gitu. Kita nggak bisa main-main dengan terapinya nyawa orang itu. Betul. Ya. Baik Pak Theo, informasi ini sangat berharga sekali. Dan semoga bisa diakses. Amin. Dengan lancar, tidak ada gangguan, tapi tetap mau nggak mau ya harus ada kuota ya. Pasti Pak. Kuota. Itu jantungnya IT. Betul. Namanya wireless ya kan? Itu ada kuota. Ada imbauan untuk masyarakat agar keberadaan PMI yang sekarang sudah dilengkapi dengan IT yang semakin canggih bisa dimanfaatkan secara optimal. Silakan. Jadi aplikasi ini memang kita bangun untuk semakin memudahkan pelayanan karena kita masih percaya semakin mudah pelayanan yang kita implementasikan di PMI, insya Allah semakin banyak yang kita dan Bapak Ibu bisa bantu melalui kami dari PMI tentunya. Yang terutama pengembangan apps ini tidak stuck karena tidak ada sistem yang begitu sempurna. Saya bilang kami juga tidak haram untuk menerima kritik saran dari Bapak Ibu ya.
pastinya development dan pengembangan ini akan tetap berlanjut. Nah, banyak fitur-fitur yang kita mau tanamkan di sini seperti misalnya gift donor, kita mau ada apresiasi untuk volunteer, relawan dan pendonor dari PMI ya, seperti nanti mungkin ada potongan untuk wisata ke Batu Malang gitu misalnya, atau menginap di hotel di Bali gitu, kita juga pengen gitu. Artinya kalau pendonor itu senang, ya alhamdulillah kita bisa menyenangkan pendonor dan mereka juga bisa intens membantu yang lain gitu. Itu sih dari saya, Pak. Terima kasih Pak Theo, tetap semangat dan semoga beserta timnya tetap solid. Amin, amin. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan kota kita di kesempatan pagi hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomel Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.